Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mujahada Rida Aulia Putri dengan NIM 10620172. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang gambaran telah saya buat. Gambaran telah saya buat, yang pertama ada gigi molar pertama rang atas, ada gigi molar kedua rang atas, dan yang terakhir ada gigi molar ketiga rang atas. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang gigi molar pertama rang atas. Terdapat 5 view. Yang pertama ada view bukal, palatal, mesial, distal, dan oklusal. Yang pertama saya akan menjelaskan dari view bukal terlebih dahulu. Dari view bukal tersendiri terdapat 2 cubes, cubes mesio bukal dan cubes distal bukal. Di antara kedua cubes terdapat bukal groove. Tinggi cubes kurang lebih 1/5 panjang crown. Cervical line-nya hampir lurus. Terus terdapat 2 akar. Yang pertama ada akar mesio bukal atau pendek dan gepeng. Lalu ada akar disto bukal yaitu pendek dan bulat. Lalu di antara kedua akar terlihat sebagian akar palatinal yang panjang dan bulat. Lalu bifurkasi terletak kurang lebih di tengah-tengah panjang akar. Lalu ada pandangan palatal atau view palatal. Terlihat 3 cubes. Yang pertama ada cubes mesiopalatinal, yaitu dia terbesar dan tertinggi. Lalu ada cubes distopalatinal dan ada tuberculum carabelli. Lalu antara cubes mesiopalatinal dan distopalatinal terdapat palatinal groove. Terlihat akar palatinal dengan adanya lekukan yang panjang tapi dangkal. Juga terlihat sebagian akar mesiobukal dan distobukal. Lalu untuk cervical line-nya hampir lurus. Yang ketiga ada view mesial, terdapat 3 cubes. Yang pertama ada cubes mesiobukal, tuberculum carabelli. Lalu terlihat 2 akar, yaitu ada akar mesiobukal dan akar palatinal. Akar distobukal tertutup akar mesiobukal. Lalu bifurkasi terletak lebih ke arah cervix daripada bifurkasi sebelah bukal. Lalu untuk cervical line-nya hampir lurus. Lalu ada view distal, terdapat 4 cubes. Yang pertama ada cubes mesiobukal, lalu ada cubes distobukal, cubes mesiopalatinal, dan cubes distopalatinal. Lalu terlihat juga ada 3 akar. 3 akar yaitu ada akar palatinal, mesiobukal atau sebagian, dan ada distobukal. Lalu yang terakhir ada view oklusal. Untuk bentuk permukaannya belah ketupat dengan sudut tumpul pada mesiopalatinal dan distobukal. Lalu sedangkan untuk sudut runcing pada mesiobukal dan distopalatinal terdapat 5 cubes. Yang pertama ada cubes mesiopalatinal, cubes mesiobukal, cubes distopalatinal, cubes distobukal, dan tuberculum carabelli. Untuk fissure berbentuk H yang miring terdiri dari mesiobukal groove, distopalatinal groove, dan central groove atau penghubung. Baik, selanjutnya ada gigi molar kedua rahang atas. Terdapat 5 view juga, ada view bukal, palatal, mesial, distal, dan oklusal. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang dari view bukal sendiri. View bukal sendiri itu terlihat 3 akar yang membelok ke arah distal. Service oklusal M2 atas lebih pendek daripada service oklusal molar 1 atas. Mesiodistal molar 2 atas lebih sempit daripada mesiodistal molar 1 atas. Cubes distobukal molar 2 lebih kecil daripada cubes distobukal molar 1 atas. Lalu untuk cubes mesiobukal molar 2 atas sama besar dengan cubes mesiobukal molar 1 atas. Lalu untuk apex akar mesiobukal segaris dengan bukal groove. Kedua ada dari view palatal. Cubes distopalatinal molar 2 atas jauh lebih kecil daripada cubes distopalatinal molar 1 atas, tapi lebih besar daripada cubes distopalatinal molar 3. Untuk apex akar palatinal segaris dengan cubes distopalatinal, tidak ada tuberculum carabelli. Lalu pada view mesial, bukal palatinal molar 2 atas atau sama dengan bukal palatinal molar 1 atas.
Lalu untuk akar masih batas mahkota gigi. Lalu untuk ada aspek distal, aspek akar palatalnya segaris dengan kups distal palatinal. Lalu untuk distal marginal ridge-nya lebih rendah daripada mesial marginal ridge. Lalu untuk yang terakhir ada view occlusal. Untuk dari view occlusal sendiri, jarak buka palatinal molar 2 atasnya itu sama dengan jarak buka palatinal molar 1 atas. Lalu untuk jarak mesiodistalnya molar 2 ini itu lebih kecil daripada jarak mesiodistal molar 1 atas. Lalu untuk kups mesiobukal molar 2 atas sama dengan molar 1 rahang atas. Lalu untuk kups mesiopalatinal molar 2 atas itu sama juga dengan molar 1 atas. Lalu untuk kups distobukal molar 2 atas lebih kecil daripada molar 1 atas. Lalu untuk kups dari distopalatinal molar 2 atas itu jauh lebih kecil daripada molar 1 atas. Lalu bagian mesialnya lebih besar daripada bagian distal. Maka terlihat permukaan oklusal dari mesial lebih kecil mengecil ke arah distal. Untuk fiturnya itu berbentuk H miring. Lalu tidak ada cara belly. Lalu yang terakhir ada gigi molar ketiga rang atas. Terdapat 5 view juga. Yang pertama ada view bukal, palatal, mesial, distal, dan oklusal. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang dari view bukal sendiri. Untuk view bukal ini ukuran surface oklusalnya pendek. Lalu untuk ukuran mesiodistalnya sempit, akarnya berhimpit, dan apexnya membelok ke arah distal sehingga apex terletak sebelah distal dari puncak mahkota. Lalu dari view palatal, kalau kups distal palatinalnya tidak ada, maka groove palatinalnya tidak ada. Lalu untuk kups mesial sendiri palatinalnya itu lebih lebar. Lalu dari pandangan mesial, dia itu akarnya berhimpit. Lalu sering tidak mempunyai bifurkasi, walaupun ada tapi biasanya itu mendekati apex. Lalu untuk pandangan distal sendiri, karena kupsnya miring ke arah distal, maka permukaan oklusannya banyak terlihat juga permukaan bukal. Lalu yang terakhir ada view oklusal. Untuk kups dari mesiopalatinalnya itu lebih besar. Lalu kups disopalatinalnya sering tidak ada atau kecil. Maka bentuk oklusal molar 3 rang atas itu berbentuk jantung. Lalu kups tiganya itu kupsnya itu ada 3. Yang pertama ada kups mesiopalatinal, kups mesiobukal, dan kups distobukal. Lalu untuk groove tambahannya itu banyak pada molar 3 atas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.